Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Loyang Manis. Untuk channel Loyang Manis ini berubah nama dari Dapur Moma menjadi Loyang Manis. Karena banyak teman-teman yang bertanya, kok susah sekali mencari channel Dapur Moma. Maka dari itu saya merubah channel ini menjadi Loyang Manis. Hari ini saya ingin membagikan resep kue lapis ekonomis. Walaupun ekonomis, tapi tekstur kue lapis ini lembab, lembut, dan rasanya enak sekali. Buat yang ingin mengetahui cara membuatnya, yuk tonton terus video ini sampai habis. Berikut cara membuatnya. 250 gram saya menggunakan butter Hellmann's. Selain aromanya yang wangi, harganya juga terjangkau ya teman-teman. Butter Hellmann's ini saya mix dengan Blue Band Cake and Cookie. Menurut saya Blue Band Cake and Cookie ini aromanya enak dan wangi. Sebelum membuat, mentega dan butternya kita masukkan kulkas dulu ya teman-teman, supaya teksturnya tidak lembek. Setelah itu kita masukkan gula halus. Untuk gula halus saya tidak memasukkan semua ya teman-teman. Saya sisakan sedikit untuk nanti mengocok putih telurnya. Gula halus diayak dulu supaya tidak ada lagi yang bergerindil. Setelah itu kita masukkan kental manis. Untuk kental manis kalian bisa menggunakan merek apa aja ya teman-teman, sesuai selera. Setelah itu kita mixer semua adonan tadi menggunakan kecepatan paling tinggi. Ini saya mixer selama 10 menit sampai adonan butter ini menjadi lembut dan mengembang. Nah, setelah 10 menit kita bisa memasukkan kuning telurnya. Memasukkan kuning telurnya harus perlahan ya teman-teman, jangan langsung sekaligus semuanya. Supaya kuning telur mudah tercampur dengan adonan butternya. Dimasukkan saja semua perlahan sampai kuning telurnya habis. Untuk mixer kuning telur ini tidak perlu terlalu lama ya teman-teman. Cukup tercampur rata saja semuanya. Lalu kita pastikan tidak ada yang mengendap. Setelah itu kita masukkan tepung terigu dan susu bubuk. Kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, sampai tercampur rata.
Setelah tercampur rata, kita masuk ke adonan putih telur. Untuk wadah putih telur ini harus dipastikan benar-benar bersih ya teman-teman, bebas dari minyak atau kotoran ataupun air, supaya putih telur dapat mengembang secara sempurna. Ini di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah itu kita masukkan gula halus sisa yang tadi ya teman-teman. Dan jangan lupa diayak dulu supaya tidak ada gula halus yang bergerindil. Lalu kita mixer kembali. Untuk lamanya mengocok putih telur ini sekitar 3 menit. Tapi tergantung mixer kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, ini putih telurnya sudah siap. Untuk konsistensinya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan putih telur ke dalam adonan butter dan dimasukkan secara bertahap ya teman-teman, agar kita mengaduknya mudah dan cepat merata. Setelah rata semua, adonan sudah siap kita panggang. Untuk loyang, saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20. Loyang dioles menggunakan butter atau margarin. Dioles hanya bagian bawahnya saja ya teman-teman. Untuk bagian samping-sampingnya tidak perlu. Lalu kita beri baking paper. Dan kita oles lagi menggunakan butter atau margarin lagi. Untuk layer pertama, saya menimbangnya di 85 gram. Untuk layer kedua dan seterusnya, saya menimbangnya di 80 gram. Lalu kita ratakan. Untuk layer pertama ini, saya memanggangnya menggunakan api atas bawah di suhu 170 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit, api bawah oven bisa kita matikan. Kita bisa memanggangnya menggunakan api atas saja ya teman-teman untuk layer kedua dan seterusnya. Setelah keluar dari oven, kita siapkan alat penekan kue lapis yang sudah kita olesi butter. Untuk menekannya pelan-pelan saja ya teman-teman seperti ini. Tidak perlu menekannya menggunakan tenaga yang keras karena akan merusak lapisan kue lapis ini. Lalu kita masukkan adonan lagi untuk beratnya di 80 gram. Kita lakukan seperti ini terus sampai adonan habis ya teman-teman. Memang membuat kue lapis itu butuh kesabaran tinggi dan waktu yang lumayan lama. Itulah sebabnya kenapa harga kue lapis mahal.
Oh iya, di videoku yang sebelumnya ada yang bertanya bagaimana jika tidak punya alat penekan kue lapis. Kita bisa gunakan apa aja ya teman-teman yang ada di rumah. Bisa menggunakan centong nasi seperti ini, lalu kita olesi butter. Kita tekan-tekan saja perlahan seperti ini ya teman-teman. Ini juga bisa digunakan. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman jika tidak punya alat penekannya. Nah, akhirnya kita sampai ke layer paling terakhir. Ini adalah momen paling membahagiakan di saat kita membuat kue lapis. Tapi saya yakin buat mami-mami pecinta baking pasti tidak akan pernah lelah berlama-lama di dapur, apalagi membuat kue lapis ini. Untuk layer terakhir ini saya memanggangnya selama 10 menit. Untuk suhu sama ya teman-teman di 150 derajat. Nah, setelah 10 menit kue lapis sudah jadi. Untuk resep ekonomis ini hasilnya lumayan tinggi ya teman-teman menggunakan loyang 20. Setelah itu kita biarkan kue lapis sampai adem ya teman-teman. Setelah adem kita bisa keluarkan dari loyang. Untuk bagian bawahnya mateng dan cantik ya teman-teman. Saya hanya memanggang bagian bawahnya pada awal dan layer pertama saja. Inilah kue lapis ekonomis resep dari loyang manis. Untuk rasa ini juga enak ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu ragu untuk membuatnya. Karena jika kita benar membuatnya, sudah pasti kue lapis itu akan enak. Jadi tidak perlu khawatir walaupun ini resep ekonomis. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Buat yang belum subscribe, yuk dibantu subscribe supaya channel Loyang Manis ini dapat berkembang dan saya bisa membagikan resep-resep yang lainnya lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.